Ini kan dirawat di rumah sakit ya karena ISPA. Rumah sakitnya di bagian dalam mungkin udaranya sudah tersaring. Keluar rumah sakit sedikit sama asap aja lagi. Jadi kapan ini kira-kira anak-anak ini bisa sembuh? Kalau misalnya memang kondisinya belum baik juga udara di sana ya, Friska ya? Iya, makanya penanganan kabut asap ini serius karena semua warga, semua penduduk di seluruh kota dan satu pulau itu tergantung pada penyelesaian masalah kabut asap ini. Betul. Ya pemirsa, di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah masih bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutlah. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rentetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu gejalanya. Sakit kepala mungkin ya? Mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Asap karhutla kini berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia, pemirsa. Salah satu warga protes di media sosialnya. Inilah gambaran kualitas udara di sejumlah kota Malaysia yang terdampak asap karhutla yang terjadi di Indonesia. Indeks pencemaran udara bahkan mencapai 242 atau kategori sangat tidak sehat. Malaysia menutup 591 sekolah dengan tujuan agar anak-anak tidak tercemar paparan udara yang buruk. Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga.
Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Tanpa masker, Presiden Prabowo mendatangi titik lokasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Presiden ingin memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan dengan baik. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak kunjung usai. Kebakaran bahkan meluas membuat kabut asap makin pekat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan gangguan pernafasan ISPA. Tak kunjung padamnya kebakaran hutan dan lahan membuat Presiden Prabowo mendatangi langsung titik karhutla. Safari penanganan karhutla Prabowo diawali di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus. Tanpa mengenakan masker, Presiden mendatangi titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, didampingi Mensesnek, Seskap, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Presiden menyusuri lahan yang terbakar dan area terdampak, melihat langsung beratnya proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan, serta menyapa para petugas. Di tengah peninjauan, Presiden memberikan arahan ke menteri dan jajaran. Presiden kemudian melanjutkan safari penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla. Senin pagi safari penanganan karhutla Presiden dilanjutkan ke Riau. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah titik panas tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke api tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Pemda, TNI, dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan, serta mengedukasi agar tidak melakukan pembakaran. Jika setelah diedukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B Pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar.
Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Nggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8 dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.